Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada saat ini kita semua telah tiba pada bulan yang diidam-idamkan oleh semua umat muslim dunia ini, yakni bulan Ramadan. Bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bersiap-siap dari sebelumnya untuk menyambut bulan yang fitrah ini, baik yang tinggal di kota, di kampung, dan seluruh umat Islam di dunia ini. Semua ini dalam rangka memenuhi fardu ain, kewajiban ibadah puasa yang Allah fardukan. Ketahuilah bahwa karena dorongan iman kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Salah satunya sholat tarawih di masjid di tengah pandemi wabah corona yang menghantui umat di seluruh negeri ini. Sebagai bukti adanya keimanan yang menghiasi selembar kita, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 18 yang artinya, hanya saja orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhirat, dan yang dia menegakkan sholat 5 waktu dan dia menunaikan zakat. Mereka lah yang diharapkan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, layaklah kita bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang artinya, orang yang bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi menuju ke sebuah masjid, rumah Allah, untuk tunaikan dari fardu-fardu dan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, adalah dia memperoleh dari tiap-tiap langkahnya satu langkah digugurkan kesalahannya dan diampuni dosanya oleh Allah, dan langkah yang lainnya ditinggalkan derajat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberuntungan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang cinta kepada masjid, dikala dia selesai menunaikan kefarduan, dia pulang kembali ke rumahnya, nanti datang di waktu dia balik. Demikian termasuk yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang artinya, apabila kamu melihat, menyaksikan ada orang yang selalu membiasakan diri datang ke masjid, dia laksanakan sholat, mengaji, i'tikaf, dan dia pulang ke rumah esok harinya, dia kembali lagi, begitu terus menerus. Nabi bersabda, saksikanlah orang itu, orang yang imannya teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau kita menjadi orang yang ahli masjid, di samping kita bergembira dengan penuh berbagai masjid di ibu kota, namun kita juga merasa prihatin karena tidak sedikit, tetap saja sekalipun panggilan Allah Subhanahu wa taala telah diperdengarkan, dikumandangkan, terkadang di pasar masih tetap ramai, di mal masih tetap ramai. Inilah yang sangat kita prihatin. Tidak sempat mereka untuk berwudu, tidak sempat mereka untuk bersiap memenuhi panggilan Allah, sholat yang merupakan fardu ain atas diri mereka. Ada 13 keutamaan masjid atau rumah Allah dalam Islam. Yang pertama, bagian negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membangun masjid sama dengan membangun surga. Ini jadi yang kedua ini adalah membangun masjid sama dengan membangun rumah di surga. Berarti kita sudah menyiapkan rumah yang indah untuk di surga. Yang ketiga, masjid dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi yang sekarang di tengah pandemi corona ini, insya Allah masjid itu tempat yang suci yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga kebersihannya oleh Allah. Yang keempat, yang memakmurkan masjid adalah yang mendapat petunjuk. Yang kelima, tetap tempat orang yang beriman. Masjid itu sudah pasti tempat orang yang beriman, tempat umat muslim. Jadi masjid itu bukan tempat orang-orang kafir. Salah satu yang selanjutnya adalah salah satu pertanda kiamat. Yang ketujuh, menjaga masjid
membuat kubur akan menjadi terang benderang. Yang kedelapan, tempat suci yang untuk beribadah. Yang kesembilan, sholat di masjid akan mendapatkan ampunan. Nah, ini adalah yang kalian tidak lebih besarnya. Jadi kita kalau sering sholat akan di masjid, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, sholat di masjid mendapatkan pahala berlipat ganda. Ke-11, ibadah di masjid akan mendapatkan naungan hari kiamat. Yang ke-12, orang yang rajin ke masjid akan diangkat derajatnya. Yang ke-13, ibadah di masjid mendapatkan pahala mujahid. Nah, ini adalah hal yang tidak kalah lebih pentingnya. Jadi seorang ingin jadi mujahid itu tidak hanya kita berperang memerangi orang-orang kafir, tapi ketika kita sering beribadah di masjid, maka kita menjadi bagian daripada orang-orang mujahid. Marilah mulai dari sekarang kita tingkatkan kebutuhan kita memperhatikan masjid, baik yang berada di kampung ataupun dimanapun kita bekerja, ataupun dimanapun kita berada. Kalau sudah waktunya sholat, kita siarkan, kita ramaikan. Inilah yang paling baik dan itulah kewajiban kita. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW di saat gawat, di saat genting, dengan susah payah Nabi hijrah dari Mekah menuju Yasrib atau yang sekarang disebut dengan Madinah. Nabi musafir mengembara, dikejar oleh musuh, dikejar oleh orang kafir. Namun Nabi ketika sampai di Kuba, kurang dari 3 km dari pusat kota, Nabi membangun sebuah masjid. Itulah kemudian yang dikenal dengan Masjid Kuba, yang selalu diziarahi oleh jemaah haji yang sudah menunaikan ibadah haji. Menunjukkan betapa pentingnya kedudukan masjid di dalam pengembangan agama Islam. Setelah dari Kuba, Nabi berangkat ke Yasrib dan di sana juga mengutamakan membangun masjid daripada membangun pemondokannya. Masjid adalah rumah Allah. Di dalam hadis Nabi bersabda, yang artinya masjid itu adalah rumah bagi orang yang bertakwa. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya ada 7 macam orang yang nanti akan mendapatkan teduhan atau naungan di bawah aras Ar-Rahman di hari yang tidak ada teduhan atau naungan melainkan teduhan Allah saja. Di saat itu orang kepanasan, namun ada 7 golongan yang selamat tidak ditimpa oleh panas di padang mahsyar yang begitu terik. Salah satu di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu lekat kepada masjid. Ia senang dan suka beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perkataan ulama disebutkan orang yang beriman, yang imannya sejati, dia di masjid bagaikan ikan di dalam air. Namun sebaliknya, orang yang munafik, yang lidahnya saja mengaku beriman tapi batinnya tidak berada di masjid, bagaikan burung di dalam sangkar. Sekalipun sangkarnya dari emas, makanannya cukup, minuman cukup, tapi burung itu selalu mencari celah-celah di mana ia bisa keluar. Ada sebuah kisah yang bisa menggugahkan diri kita semua. Ada sebuah ada seorang kakek-kakek yang tidak bisa melihat kedua matanya buta di suatu tempat yang sangat jauh. Si kakek tersebut bahkan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, padahal jarak dari rumahnya itu sangat jauh, kurang lebih 3 km. Tapi si kakek tersebut dibantu oleh istrinya mengikatkan seutas tali dari pintu rumahnya
sampai ke depan ke pintu masjid tersebut. Setiap hari, setiap waktu si kakek tersebut melintasi jalan tersebut dengan memegang sebatas tali, hanya karena ada satu alasan. Alasannya apa? Ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan tidak pernah tertinggal, bahkan selalu mendahului imam dan muadzin yang ada di masjid tersebut. Subhanallah. Bagaimana kita rasakan kalau kita tidak bisa melihat, kita melakukan apa yang dilakukan kakek tersebut. Kita berjalan ke masjid dengan tidak bisa melihat dengan jarak waktu di kilometer tersebut. Nah, pelajaran dari kakek tersebut apa? Yang pertama, keteguhan iman untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Yang kedua adalah kekuatan iman untuk selalu memakmurkan masjid. Nah, itu adalah pelajaran yang paling berharga bagi kita semua. Selain itu adalah bagaimana si kakek tersebut menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluknya, nah maka tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu, di zaman sekarang, di bulan Ramadan sekarang, di tengah pandemi corona ini, mudah-mudahan kita semua selamat dari wabah ini, dan wabah corona ini cepat berlalu, diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semata-mata Allah menguji umatnya, tidak semata-mata ada penyakit kalau Allah tidak memberikan obatnya. Nah, maka yang harus kita lakukan yang sekarang adalah berdiam diri di rumah, belajar di rumah, dan yang lainnya adalah olahraga ringan, baca Al-Quran atau juz amma, dan memperbanyak amaliyah ibadah yang lain. Misalkan kalian di rumah membereskan kamar sendiri, membantu umi abi membereskan rumah, itu yang harus kita lakukan. Memperbanyak, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita senang di masjid. Barang siapa yang datang ke masjid lalu dia niat i'tikaf, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin tebal keimanan kita, semakin cinta pula kita kepada masjid yang merupakan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemaparan materi dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.